Pada tahun 2002, seorang sutradara bernama Richard Linklater membuat cerita tentang seorang anak dan melakukan proses produksi film tersebut selama 12 tahun untuk melihat bagaimana pertumbuhan dari anak tersebut. Film ini berjudul Boyhood. Ketika pertama kali gue nonton film Boyhood saat gue SMA, gue merasa agak bingung dengan film ini. Dalam hati gue kayak ketika gue nonton Boyhood tuh, ini film apa sih, kok nggak ada konfliknya, ini film tidak seperti film-film yang biasa gue tonton gitu. Tapi ketika gue kembali menyaksikan Boyhood di tahun 2022, sekarang gue mengerti apa yang ingin disampaikan oleh seorang Richard Linklater melalui film Boyhood. Film Boyhood bercerita tentang seorang anak bernama Mason Junior yang tumbuh dan berkembang di keluarga yang broken home, di mana ayah dan ibunya berpisah. Lalu ia dan kakaknya, yaitu Samantha, harus ikut dengan ibunya berpindah-pindah sesuai dengan situasi yang mereka alami selama 12 tahun dari ia kecil sampai kuliah, dan bagaimana si Mason Junior ini menjalani kehidupannya bersama kedua orang tuanya, yaitu ibunya yang diperankan oleh Patricia Arquette dan juga ayahnya yang diperankan oleh Ethan Hawke. Boyhood ini bukan sebuah film biasa menurut gue sih, ketika Linklater dan juga segenap kru film memproduksi sebuah film dalam jangka waktu yang sangat panjang, yaitu 12 tahun, di mana Linklater ingin memberikan penonton suguhan yang memperlihatkan secara real dan aktual bagaimana proses grow up-nya dari si karakter Mason tersebut yang diperankan oleh satu aktor secara langsung, yaitu Ellar Coltrane. Dan kita bisa melihat bagaimana Mason itu tumbuh di tengah perkembangan zaman, melintasi fenomena yang ada di sekitarnya, yang ada di Amerika, melihat isu-isu yang berkembang melalui perkembangan teknologi dan globalisasi yang bisa kita lihat di sepanjang durasi 2 jam 45 menit ini gitu. Yang unik dari film Boyhood itu, it's not about a technical aspect, but it's the passion of the filmmaker untuk melalui tahapan-tahapan tersebut gitu. Gimana Linklater membuat cerita ya yang real, apa yang sedang terjadi sih di tahun tersebut. Ada fenomena-fenomena apa yang ada di sekeliling Circle Mason itu sebagai tokoh sentralnya lah yang ada di film ini gitu. Kayak bagaimana sih seorang anak merespon fenomena-fenomena seperti invasi Amerika ke Irak, terus bagaimana sih proses dan juga situasi lingkungan ketika terjadi pemilu Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat. Kita bisa ngelihat banyak referensi pop culture yang berusaha dimasukkan oleh Linklater ke dalam film Boyhood gitu kan. Seperti apakah film Star Wars akan dirilis lagi gitu? Apakah film Star Wars akan ada lanjutannya gitu? Lalu sepanjang melintasi zaman di film Boyhood ini, Linklater juga mencantumkan berbagai musik-musik yang endless time menurut gue sih. Kayak openingnya dipakai musik dari Coldplay gitu. Sampai ketika ending di mana Mason harus meninggalkan ibunya untuk kuliah itu dikemas dengan lagu Hero dari Family of the Year. Tentunya untuk menikmati film Boyhood, kalau gue personal tuh nggak bisa dengan sekali menyaksikan gitu, karena ya ketika gue sekali menyaksikan pada waktu gue SMA, itu perspektifnya beda ketika gue menyaksikan Boyhood di saat gue sekarang sudah lulus kuliah gitu. Personally menurut gue, Boyhood itu bukan sekedar film yang menggambarkan bagaimana nih keluarga broken home dan juga pertumbuhan dari si Mason Junior di dalam filmnya, tapi ini mengenai transisi kehidupan, bagaimana Mason, si karakter utamanya ini merasakan bagaimana perpindahan, bagaimana transisi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang hidupnya dari dia kecil sampai dia dewasa gitu. Bagaimana puberti dia gitu,
apa sih yang dipikirkan Mason, ada fenomena-fenomena apa sih secara eksternal dan secara internal gitu. Kalau dari sisi eksternalnya kita bisa lihat di sekitar Mason itu seperti apa gitu, lingkungan keluarganya kah, terus ada perkembangan teknologi kah, ada konflik kah gitu, bagaimana karakter-karakter lain hidup di sekitar Mason. Tapi untuk internalnya sendiri, kita melihat bagaimana perkembangan karakter Mason dari Mason kecil sampai Mason dewasa. Dia mau jadi apa sih gitu. Sebagai seorang remaja, gimana sih dia ngejalanin kehidupannya gitu. Bagaimana dia menemukan jati dirinya sebagai seorang anak laki-laki yang beranjak dewasa gitu. What do you want to be, Mason? What do you want to do? Dan di sini juga kita diperlihatkan oleh Linklater bagaimana complicatednya sebuah rumah tangga gitu, kayak perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perpindahan keluarga yang silih berganti, terus gimana sih merasakan memiliki orang tua yang tidak sedarah. Sebenarnya itu hal-hal kecil yang kita temui di kehidupan nyata gitu, yang it's normal untuk orang-orang ya. Makanya ketika nonton film Boyhood itu kita tidak merasakan oh ini film ya, seolah-olah kita melihat sebuah dokumenter gitu, sebuah dokumentasi kalau menurut gue gitu. Karena Boyhood itu tidak menonjol secara aspek teknis, tidak menonjolkan sinematografi yang wah dengan pencahayaan sana sini yang megah elegan lah gitu, ataupun dari segi sound yang menggelegar seperti film Transformer. Enggak, it's about life gitu. Ini tentang kehidupan gitu. Kita bisa melihat the beautiful of Boyhood itu adalah bagaimana realistisnya Linklater menghadirkan fenomena dan peristiwa-peristiwa kecil yang relatable di kehidupan manusia gitu. Selain sosok Mason yang diperankan oleh L.R. Coltrane, konsistensi aktingnya membawakan tokoh Mason Junior di sepanjang perkembangannya lah, dari kecil hingga masuk kuliah. Yang menonjol dari film Boyhood ini acting dari Patricia Arquette ini sebagai sosok ibu gitu. Karena Patricia Arquette ini menghadirkan banyak banget emosi gitu. Sebagai seorang single parent dan sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang juga merasakan bagaimana proses kehidupan ini gitu. Di film Boyhood, bagaimana proses kehidupan sih gitu. Dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala masalahnya, dengan segala konfliknya gitu. It's not easy gitu ketika lu stick pada satu karakter yang diperankan selama 12 tahun proses produksi gitu. Lu juga harus bisa menghadirkan perbedaan ketika di setiap tahun pada plot penceritaan ini ada masalah-masalah lain gitu. Dan Patricia Arquette ini berhasil untuk menurut gue menyentuh hati penonton lah dalam gambaran sosok ibu bagi Mason dan Samantha di film ini. You know what's next? Huh? It's my fucking funeral! Yang terakhir, Boyhood menurut gue adalah sebuah journey atau perjalanan yang bisa membawa cinematic experience yang cukup quotable menurut gue, cukup banyak memberikan kata-kata mutiara lah di benak gue gitu. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, terus menuai makna kehidupan ini untuk apa sih kita? Gue share whatever will be gitu. Mau jadi apa sih kita gitu? Jadi apapun ya it's alive gitu. Bagaimana sebenarnya singkatnya kehidupan, tapi prosesnya itu perjalanannya lama. Tapi semuanya terasa singkat gitu ketika lo merangkum hal tersebut gitu. Dan ini gue rasakan di film Boyhood gitu. Banyak sih yang bisa gue petik dari film Boyhood gini. Dan ini adalah menurut gue film Boyhood ini salah satu film yang harus kalian tonton dan recommended juga ditonton sama keluarga gitu. Kalian mungkin tidak bisa berharap untuk menonton film dengan konflik-konflik ya, drama keluarga, yang percintaan yang seperti biasa ditonton di film-film bioskop ataupun sinetron ya, yang melebih-lebihkan gitu. Karena kalian tidak akan mendapatkan itu di film Boyhood. Kalian akan mendapatkan cerita yang sangat realistis, yang sangat benar-benar
relatable dengan kehidupan nyata kalian. Semoga kalian bisa memetik pelajaran di dalam film Boyhood ini. Semoga kalian suka dengan filmnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa follow sosial media gue. Thank you, bye-bye.